Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti dari kelas 1B jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan membuat video tentang bahaya kista ovarium pada wanita. Selamat menonton. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang tumbuh di indung telur wanita. Kista ini biasanya muncul selama masa subur atau selama wanita mengalami menstruasi. Wanita memiliki dua indung telur, satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri rahim. Ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ketika terdiagnosis kista ovarium, hal pertama yang ditakutkan merasa cemas dan takut. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir karena kondisi ini tergolong umum dialami oleh wanita. Sebagian besar waktu, kondisi ini tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak berbahaya. Bahkan, beberapa wanita mendapatkannya setiap bulan sebagai bagian dari siklus menstruasi. Maka dari itulah, kista ovarium terjadi secara alami dan hilang dalam beberapa bulan tanpa memerlukan pengobatan atau perawatan khusus. Anda juga tetap dapat hamil meskipun terkadang bisa menimbulkan kemandulan. Kista menjadi masalah ketika tidak hilang, pecah ukuran yang membesar, maupun dapat menghalangi suplai darah ke ovarium. Selain itu, kista juga dapat menimbulkan jumlah komplikasi seperti berisiko besar terkena kanker endometrial, kanker payudara, dan kanker ovarium. Mandul atau tidak mempunyai keturunan meski sudah melakukan program hamil dan pengobatan diabetes kandungan, hormon insulin sangat dikit, mengalami kegemukan, obesitas. Penyebab kista ovarium terbentuk oleh bermacam sebab. Penyebab inilah yang nantinya akan menentukan tipe dari kista. Di antara beberapa tipe kista ovarium, tipe folikuler merupakan yang paling banyak ditemukan. Kista jenis ini terbentuk karena pertumbuhan folikel ovarium yang tidak terkontrol. Folikel adalah suatu rongga cairan yang normal terdapat dalam ovarium. Pada keadaan normal, folikel yang berisi sel telur ini akan terbentuk saat ovulasi untuk melepaskan sel telur. Namun, pada beberapa kasus, folikel ini tidak terbuka sehingga menimbulkan kandungan cairan yang nantinya akan menjadi kista. Cairan yang mengisi kista sebagian besar berupa darah yang keluar akibat perlukaan yang terjadi pada pembuluh darah kecil ovarium. Pada beberapa kasus, kista dapat pula diisi oleh jaringan abnormal tubuh seperti rambut dan gigi. Kista jenis ini disebut dengan kista dermoid. Sementara faktor resiko yang menjadi penyebab paling umum dari kista ovarium adalah masalah hormonal, disebabkan oleh masalah hormonal atau oleh obat-obatan yang digunakan untuk membantu Anda berovulasi. Kista bernama fungsional biasanya hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Endometriosis wanita dengan endometriosis dapat mengembangkan jenis kista ovarium yang disebut endometrioma. Jaringan endometriosis dapat menempel pada ovarium yang membentuk suatu pertumbuhan. Kista ini biasanya menyakitkan saat berhubungan seks dan selama menstruasi. Kehamilan biasanya berkembang pada awal kehamilan atau membantu kandungan kehamilan sampai plasenta terbentuk. Terkadang kista tetap berada di ovarium sampai akhir kehamilan dan mungkin perlu diangkat. Infeksi panggul yang sangat parah dapat menyebar ke ovarium dan saluran tuba dan menyebabkan kista terbentuk. Sebagian besar wanita tidak menyadari bila dirinya menderita kista. Seandainya menimbulkan gejala, maka keluhan yang paling sering dirasakan adalah rasa nyeri pada perut bagian bawah dan pinggul. Rasa nyeri ini timbul akibat dari pecahnya dinding kista, pembesaran kista yang terlampau cepat sehingga organ di sekitarnya menjadi teregang, perdarahan yang terjadi di dalam kista, dan tangkai kista yang terpelintir atau terlilit. Gejala yang menjadi tanda bahaya. Sementara itu, ada jumlah gejala yang memerlukan bantuan medis saat teman-teman didiagnosis kista ovarium, yaitu nyeri diserta demam dan muntah, sakit perut yang tiba-tiba dan parah, pingsan, pusing atau lemah, napas cepat. Gejala bisa berarti
tanda bahwa kista telah pecah yang menyebabkan pendarahan hebat. Jika dokter menemukan kista jinak dengan ukuran diameter 5 cm, maka tidak memerlukan penanganan medis. Umumnya kista ovarium pada wanita usia subur akan menghilang dengan sendirinya dalam 1-3 bulan. Meskipun ada di antaranya yang pecah, tetapi tidak akan menimbulkan gejala yang berarti. Teman-teman tidak harus melakukan pengawasan terhadap perkembangan kista sampai dengan beberapa siklus menstruasi. Bila memang ternyata tidak terlalu membahayakan, maka kista dapat diabaikan karena akan mengecil sendiri. Namun, jika ternyata ditemukan hal yang membahayakan dari kista, dokter akan membawa jaringan kista ke laboratorium patologi anatomi. Kemungkinan kista tersebut berkembang menjadi kanker. Jika memang kista ovarium tumbuh membesar dan menimbulkan keluhan akibat dari peregangan organ sekitar kista, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan operasi pengangkatan kista. Kista yang membesar diameter lebih dari 7 cm dapat mengganggu kesuburan sehingga perlu diangkat. Berikut 2 prosedur operasi untuk menangani kista ovarium. Laparoskopi dilakukan untuk kista yang lebih kecil. Metode ini adalah teknik mengangkat kista terkini. Direkomendasikan bagi wanita yang belum memiliki keturunan atau memiliki gangguan kesuburan. Laparostomi untuk kista yang mungkin bersifat kanker itu dilakukan dengan potongan dengan lebih besar di perut. Selain pengobatan medis, wanita dengan kista ovarium juga perlu melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Sangat perlu untuk mengurangi berat badan dengan diet sehat untuk mengurangi tingginya kadar insulin di dalam darah. Sebab wanita yang mengalami kista juga berisiko terkena diabetes mellitus. Jika memiliki keluhan terkait organ kandungan, segera periksakan diri ke dokter kandungan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.